peristiwa ziarah ini ada memiliki landasan, karena sebagian menjelaskan bahwa hukum ziarah ini nasikh dan mansukh, artinya awal dilarang yang kemudian dibolehkan, gitu. Berdasarkan kutipan dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, sungguh engkau kularang untuk berziarah kubur. Itu awal. Faqad uzina, maka sungguh aku izinkan li Muhammadin, bagi Muhammad SAW, fi ziyarati qabrihi ummih, yaitu berziarah kepada kubur ibundanya, yaitu Aminah. Fazuruha, maka berziarahlah kalian, berarti perintah ya. Fa innaha, maka sesungguhnya ziarah itu tuzakirul akhirah, mengingatkan akan kehidupan akhirat ya. Awal dilarang, kemudian dianjurkan. Ini semua sepakat. Kenapa awal dilarang ziarah kubur? Karena Rasulullah itu khawatir ketika seseorang berziarah ke kubur, itu akan menjadi sarana menyekutukan Allah. Karena tidak jarang ketika seseorang berziarah ke makam orang tua, misal, tidak jarang anak kita jumpai mereka berbicara di atas kubur, di atas makam. Ibu, doakan saya, Bu. Saya misalnya mau hajat, biar lancar. Itu kebiasaan orang demikian. Di sini yang indikasinya kepada kesyirikan, Ibu, karena kita minta ke kubur, betul? Kita datang ke makam orang tua, misalnya kita punya anak lulus sekolah mau kerja, misal datang, Pak, cucu Bapak udah lulus kuliah, pengen kerja, doain ya Pak. Kalau dijawab iya, gimana? Ini Bu, ini yang melandasi kenapa ziarah kubur itu awalnya adalah dilarang. Khawatir baginda kita Nabi Muhammad SAW akan menjadi sarana untuk menyekutukan Allah. Begitu juga ketika kita datang ke makam-makam, misalnya para wali, misalnya, kalau ada kata-kata minta kepada kubur, nah ini yang dikatakan menyekutukan Allah. Sedangkan anjuran ziarah di sini hakikatnya adalah tuzakirul akhirah, yang pertama tadi, mengingat akan kehidupan akhirat, bahwa sesungguhnya kita pun akan mengalami hal yang sama. Tubuh yang kita banggakan akan dipendam oleh tumpukan tanah, gitu. Dan setiap masuk ke alam kubur ini awal dari proses kehidupan akhirat, gitu. Ya. Jadi tujuannya sebetulnya itu. Nah, kemudian ketika kekhawatiran Rasulullah akan itu, tapi dibalik itu semua tentunya banyak manfaat, gitu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkuat melalui hadis riwayat Imam Muslim, fazurul kubura fa innaha tuzakirul maut, berziarahlah kubur, sesungguhnya berziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Kalau positif niatnya, kalau positif tujuannya, maka itu adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu Bu ya. Intinya ketika kita berbicara tentang sejarah ziarah, telah kita ketahui awal-awalnya dilarang, yang kemudian dianjurkan, gitu.
Kemudian berbicara anjuran, di samping tadi mengingat akan kehidupan akhirat, mengingat akan kematian, ternyata banyak sekali keterangan dari Rasulullah SAW tentang manfaat daripada ziarah gitu. Ya, di antaranya tadi bisa melembutkan hati. Melembutkan hati yang dimaksud adalah ketika manusia mengingat akan mati, maka apa yang dibanggakan tidak ada, apa yang disombongkan tidak ada, karena akhirnya kita kembali kepada Allah, hanya bertempatkan di dalam sebuah tempat ukuran berapa? 1 kali 2 meter lah kurang lebih. Dan tidak ada yang menemani kita di saat kita bergaul banyak teman. Jangan bangga di dunia, nanti ketika mati ada yang nemenin, gak ada. Hanya kita dan amal yang kita miliki. Nah itu, jadi akan menumbuhkan kelembutan hati. Itu hikmah yang selanjutnya, selain mengingat kehidupan akhirat, mengingat akan kematian, kemudian melembutkan hati. Yang selanjutnya juga bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Ibu ya, banyak sekali yang tadi saya katakan hikmahnya di dalam hadis, keterangan tersebut terdapat dalam hadis riwayat Al-Imam Hakim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazruha. Kularang kalian untuk berziarah kubur, ala fazruha, sekarang berziarahlah gitu. Fa innahu yurikul qalb, karena sesungguhnya berziarah itu akan melembutkan hati gitu Bu ya, sesuai keterangan tadi. Wa tudmi'ul ain, akan membuka daripada mata hati kita, akan melunakkan hati kita, akan meneteskan air mata kita. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis lain dari riwayat Imam Abi Hurairah, zaron Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi wa abka min hauli. Rasulullah pernah berziarah makam ibundanya, kemudian Rasulullah menangis, dan menangis pula lah orang-orang di sekelilingnya. Artinya ketika kita berbicara tentang ziarah kubur, kita akan merenung, mengingat akan dosa, sehingga kita meneteskan air mata. Karena kalau sudah di dalam kubur, sudah tidak lagi Bu kehidupan itu diulang. Maka banyak ketika manusia di alam kubur mendapat baikannya sedikit, justru keburukannya yang banyak, dia memohon, kalau bisa hidupkan saya dan saya memperbaiki diri. Tidak bisa Bu. Maka dari itu ketika kita berziarah kubur sebagai bahan renungan, iktibar, pelajaran, agar kita betul-betul mempersiapkan diri selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Ketika sudah dikubur, ya sudah, kebaikan dan keburukan kita lah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan kepada ziarah kubur, kita sudah cukup jelas bahwa perintahnya, dasarnya awal dilarang, kemudian dianjurkan. Kemudian juga hikmahnya sudah kita dapati, bahwa ziarah kubur itu untuk mengingat kehidupan akhirat, mengingat akan kematian, kemudian melunakkan hati, dan memudahkan kita untuk meneteskan air mata, mudah untuk merenung begitu ya.